Di masa lalu, di tengah gemerlap kerajaan Sunda Galuh, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Surawisesa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya dan selalu mengutamakan keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, pada suatu masa, ancaman dari kerajaan tetangga semakin nyata dan wilayah kekuasaannya mulai kehilangan kesuburan. Prabu Surawisesa merasa perlu mengambil keputusan besar demi masa depan kerajaannya. Suatu malam yang sunyi, Prabu Surawisesa berdiri di beranda istana, merenung sambil memandang jauh ke arah kaki Gunung Salak. Ia merasa gelisah, memikirkan tantangan yang dihadapi kerajaannya. Malam itu, setelah memanjatkan doa kepada Sang Pencipta dan para leluhur, Prabu Surawisesa tertidur dengan hati penuh harapan. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sebuah tempat yang asri dan penuh kedamaian. Di sana, sebuah pohon besar menaungi mata air yang jernih, dan suasana di sekitarnya begitu harmonis. Dalam mimpinya, terdengar suara yang berkata, "Disinilah kejayaan baru akan dimulai." Ketika fajar menyingsing, Prabu Surawisesa memanggil para penasihat dan prajurit kepercayaannya. Ia menceritakan mimpinya dan menyampaikan keinginannya untuk mencari lokasi yang dilihat dalam penglihatan itu. Para penasihat setuju dan persiapan ekspedisi pun segera dilakukan. Rombongan yang terdiri dari prajurit, penasihat, dan beberapa penduduk desa memulai perjalanan panjang menuju kaki Gunung Salak. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melewati hutan lebat yang dipenuhi pepohonan tinggi dan semak belukar. Suara burung hantu sering mengiringi langkah mereka di malam hari, menambah suasana misteri. Kabut tebal menyelimuti hutan, membuat pandangan menjadi terbatas. Beberapa prajurit merasa gentar, tetapi Prabu Surawisesa tetap maju dengan keyakinan kuat bahwa tempat yang ia cari sudah dekat. Setelah berhari-hari berjalan, rombongan akhirnya tiba di sebuah area terbuka di kaki Gunung Salak. Di sana berdiri sebuah pohon besar dengan batang yang kokoh dan daun yang rindang. Di bawah pohon itu mengalir mata air yang jernih, menciptakan suara menenangkan. Penduduk setempat menyebut pohon itu Randu Alas, dan percaya bahwa tempat tersebut dijaga oleh kekuatan gaib. Prabu Surawisesa merasakan kedamaian luar biasa di tempat itu, dan memutuskan bahwa inilah lokasi yang tepat untuk mendirikan pusat kehidupan baru. Prabu Surawisesa memberi nama tempat itu Taman Sri Baginda sebagai simbol awal kejayaan baru. Ia memerintahkan pembangunan pemukiman, dimulai dengan pondok-pondok sederhana untuk tempat tinggal prajurit dan rakyat. Para pekerja juga membangun altar kecil di dekat pohon Randu Alas, sebagai tempat memanjatkan doa dan menunjukkan rasa syukur. Mata air di bawah pohon itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dengan aturan ketat agar tidak disalahgunakan. Suatu hari, seorang prajurit mencoba mengambil air dari mata air untuk kepentingan pribadinya tanpa izin. Malang, bejana air yang dibawanya pecah, dan ia jatuh sakit keesokan harinya. Peristiwa ini menyadarkan semua orang bahwa kekuatan alam harus dihormati. Prabu Surawisesa segera menetapkan aturan bahwa pohon Randu Alas dan mata airnya hanya boleh digunakan untuk kepentingan bersama. Tempat itu menjadi simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Kedamaian Taman Sri Baginda tidak berlangsung lama. Kesultanan Banten, yang merasa terancam oleh keberadaan wilayah baru ini, mengirimkan pasukan untuk menyerang. Pasukan Pakuan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Surawisesa bertempur dengan gagah berani. Pohon Randu Alas menjadi pusat spiritual yang memberikan semangat kepada para prajurit. Ketika musuh mencoba menebang pohon tersebut, terdengar suara gemuruh dan tanah bergetar hebat. Peristiwa ini membuat pasukan musuh mundur dengan ketakutan, tetapi pohon Randu Alas terluka akibat serangan itu. Melihat pohon Randu Alas yang layu, Prabu Surawisesa kembali bermeditasi di bawah naungannya, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Dalam keheningan malam, ia mendapat wawasan bahwa keharmonisan alam harus terus dijaga. Ia mengumpulkan rakyatnya dan menyerukan pentingnya menjaga pohon Randu Alas, serta seluruh alam di sekitar mereka. Alam adalah ibu kita. Tanpa alam, kita tidak akan pernah ada, ujar Prabu kepada rakyatnya. Setelah berbagai rintangan, pembangunan pusat pemerintahan selesai. Wilayah itu diberi nama Pakuan Pajajaran. Sungai Ciliwung menjadi urat nadi perdagangan, dan pasar-pasar kecil mulai bermunculan. Pakuan Pajajaran tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga pusat kebudayaan, menarik pedagang dan seniman dari berbagai penjuru tanah Sunda. Kehidupan masyarakat di wilayah itu berkembang pesat, tetapi nilai-nilai menjaga keseimbangan alam tetap menjadi pedoman utama. Di akhir hidupnya,
Prabu Surawisesa mendokumentasikan perjalanan dan pelajaran yang ia dapat dalam bentuk tulisan di daun lontar. Ia berharap generasi mendatang dapat belajar dari perjuangan mereka untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.